Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik saja ya. Kembali lagi sama saya di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk hal-hal yang akan saya bahas, ada pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, dan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Ya, selamat. Itu ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik dan berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi menjelaskan proses tentang suatu fenomena yang terjadi ya, dari awal sampai akhir. Kemudian tujuannya itu, jadi teks eksplanasi itu tujuannya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar pembaca paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Jadi kalian mengidentifikasi dulu fenomena yang terjadi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, proses kejadiannya, terjadinya seperti apa, jelaskan prosesnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, ulasan. Di ulasan di sini bisa kalian jelaskan mengenai kesimpulan dari teks tersebut atau komentar atau argumen kalian mengenai fenomena yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu strukturnya jelas ya, seperti yang tadi dijelaskan. Pernyataan umum, deretan jelas, dan informasi sama aja ya. Kemudian memuat informasi yang berdasarkan fakta, karena dia menginformasikan terjadinya satu fenomena atau prosesnya, jadi harus fakta, tidak boleh berdasarkan opini semata. Kemudian bersifat keilmuan, jadi ada kayak misalnya menjelaskan tentang gempa bumi, akan itu dijelaskan gempa bumi itu apa, kenapa bisa terjadi gempa bumi, itu ada keilmuannya, itu ada, maupun kejadian sosialnya juga itu ada dijelaskan keilmuannya itu, jadi mengarah ke keilmuannya itu. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas atau kronologis. Jadi ada konjungsi kausalitas itu sebab akibat ya. Terus kronologis. Kemudian penggunaan kata ganti yang jelas. Jadi kata gantinya tidak dipakai kata ganti iya, kata gantinya gitu. Jadi penggunaan kata gantinya jelas, seperti misalkan gempa bumi sedang terjadi di Indonesia. Gempa bumi ini gitu, jadi dijelas. Jadi kata gantinya gempa bumi kan jelas. Kemudian kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau peristilahan itu kata yang memiliki makna tersendiri pada bidang keilmuan tertentu ya. Kemudian ada kata kerja pasif. Jadi dia banyak menggunakan kata kerja pasif seperti dimakan atau terbakar, seperti itu kata kerja pasif ya. Kemudian pola pengembangan teks eksplanasi, polanya yang pertama ada sebab akibat atau kausalitas. Jadi di dalam pola pengembangan ini sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya, atau juga bisa sebaliknya, akibat yang bertindak sebagai gagasan umum atau
gagas sebab yang sebagai perincian pengembangan. Yang kedua ada proses. Menjelaskan kejadian atau peristiwa berdasarkan apa yang terjadi. Jadi prosesnya dijelaskan secara berurutan dari awal sampai akhir ya. Dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah yang pertama itu kalian harus mendaftar topik dulu. Topik apa yang dapat dikembangkan. Ini setelah kalian menentukan tema dari teks eksplanasi itu apa ya. Jadi temanya udah tahu, kalian didaftarkan dulu tuh topik-topiknya apa aja yang mau kalian gunakan. Terus yang kedua, menyusun kerangka teks. Setelah topik-topik itu kalian sudah daftar, sudah ada rinciannya, kalian susun kerangka teksnya. Nah, dari kerangka tersebut kalian kembangkan lagi menjadi paragraf-paragraf ya. Terus baru terakhir setelah beres, kalian syuting ulang jika terjadi kesalahan kalimat atau ada keambiguitasan, itu bisa kalian perbaiki sebelum kalian serahkan. Sudah selesai. Nah, itu aja untuk pembahasan teks eksplanasi ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, menyukai, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.